Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih karena udah klik video ini. Nah guys, kali ini kita mau menceritakan salah satu kisah wawanya dari teman kita. Nah, sebut aja teman kita ini namanya Dewi. Nah guys, jadi katanya Dewi ini guys, dia punya wawa yang dulunya itu sebagai penjual sayur. Dia membantu kehidupan keluarganya dengan berjualan sayuran keliling. Nah, katanya guys, wawanya ini dari jam 3 pagi itu udah ke pasar ya guys, ke pasar induk untuk membeli sayur-sayuran yang akan dijajalkan di esok paginya, berkeliling di satu kampung ke kampung lainnya hingga dagangannya itu ludes terjual. Nah, pada suatu hari katanya si wawaknya ini datang guys, bertamu ke rumah si Dewi ini. Kebetulan Dewi waktu itu katanya masih berusia kayak remaja SMP SMP gitulah ya, belum terlalu mengerti, tapi dia sudah mengerti juga apa yang diceritakan oleh wawaknya ini kepada orang tuanya. Nah, jadi katanya wawaknya ini mengeluhkan guys, mengeluhkan keadaan ekonominya yang dari tahun ke tahun tidak berubah juga, meski dia sudah bekerja keras, suaminya juga bekerja keras, tapi ekonomi mereka itu tidak kunjung membaik. Bahkan terkadang katanya dia sudah capek nih berkeliling berdagang sayuran dari larut malam sampai siang hari. Dia cuma kadang membawa keuntungan itu sekitar 50.000, 100.000. Bahkan katanya habis tanpa keuntungan alias hanya balik modal aja guys untuk besok pagi berbelanja dan berkeliling lagi. Kasihan banget ya guys ya, udah kerja dari malam sampai siang tapi penghasilannya cuma segitu aja katanya. Bahkan katanya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dapur mereka. Nah guys, seperti biasalah ya, kalau ada yang datang tiba-tiba curhat, ngalor ngidul, kesini ke situ, ujung-ujungnya Pak, ujung-ujungnya UUD gitu, ujung-ujungnya duit. Nah iya guys, katanya wawaknya ini meminjam sejumlah uang kepada orang tuanya si Dewi ini yang katanya dia mau buka usaha warung makan. Kebetulan katanya guys, kata si Dewi ini emang wawaknya ini jago masak guys, bahkan katanya setiap lebaran aja ibunya itu nggak pernah masak, jadi dia ngandelin kakaknya aja yang masak. Orang kakak gue jago masak, ngapain gue masak gitu, yang penting bayar kan. Akhirnya karena si ibunya Dewi ini tahu kemampuan kakaknya ini jago masak, akhirnya dia pinjamkanlah sejumlah uang kepada kakaknya tersebut. Nah guys, 3 bulan semenjak si wawaknya ini alias Bu Aning buka warung makan. Nah, tiba-tiba dia datang lagi kembali berkunjung ke rumah si Dewi ini dengan membayar hutang, dengan niat membayar hutang dan sekalian bawa bonusnya. Bawa bonus yaitu sebuah motor yang katanya pada tahun 2008 itu seharga 15 juta. 2008 motor 15 juta, motor apaan ya guys? Cari aja sendiri ya, kalau yang tahu boleh tambahin di kolom komentar. Nah pada saat itu Dewi kaget banget guys, dalam kurun waktu 3 bulan wawaknya ini bisa kembali melunasi hutang serta membawa motor sebagai bonus atau hadiah buat Dewi katanya guys. Kebetulan waktu itu katanya Dewi udah menginjak bangku SMA. Nah katanya ini motor buat Dewi ke sekolah. Nah si Dewi ini kaget banget guys, orang tuanya aja yang udah sekian lama itu tidak memberikan hadiah kepada dia sebesar itu, dan katanya keluarganya yang masih tergolong mapan aja untuk membeli sebuah motor harga segitu itu katanya butuh bertahun-tahun buat ngumpulinnya biar bisa beli cash. Tapi kok ini wawaknya baru kemarin 3 bulan yang lalu minjem duit karena saking kerenya, tapi kok sekarang udah bisa ngasih hadiah motor gitu. Apa ini wawak gue emang bener-bener hoki apa bagaimana gitu. Nah tapi tetap aja guys, motornya diterima juga ya sama si Dewi. Nah guys, seiring berjalannya waktu sudah 6 bulan kemudian, akhirnya keluarga Dewi ini pun memutuskan untuk pengen mengunjungi ke tempat wawaknya ini, yaitu ke warung Bu Aning. Mereka penasaran kok, wawak cepet banget kayanya ya karena dagang warteg gitu. Ops, keceplosan. Ketemulah suatu hari yang disepakati oleh keluarga mereka datang ke warungnya Mbak Aning ini atau Wak Aning ini. Nah, sampai di sana guys, Wak Aning ini menyambut dengan baik keluarganya tersebut. Disediakanlah berbagai sajian makanan, segala menu disajikan di meja tersebut dan disuruh segera mencicipi makanan-makanan tersebut. Nah sebelum makan guys, si Dewi ini tiba-tiba berdoa gitu, kebiasaan dari rumah mungkin ya. Nah selesai berdoa, tiba-tiba dia sangat kaget guys. Ternyata di depan mukanya tuh langsung ada pocong gitu.
pocong katanya dalam bentuk muka yang amat sangat hancur, tapi lidahnya katanya keluar lewat samping guys, lewat samping bibirnya, dan dari lidahnya itu katanya ngetes-ngetes sih. Jijik sebenarnya. Dan dari lidahnya itu kayak ngetes-ngetes air cairan ke menu-menu makanan yang terhidang di meja tersebut guys. Nah, seketika si Dewi ini lari keluar, langsung muntah-muntah, terbatuk-batuk, padahal dia belum sempat mencicipi makanan tersebut. Nah, orang tuanya pun langsung menyusul. Kamu kenapa dia? Kamu kenapa? Kamu muntah angin kok kamu muntah-muntah? Kita kan perjalanannya nggak begitu jauh kok kamu muntah angin, bla 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 bla. Sekian banyak omongan lah dari orang tuanya. Nah, tiba-tiba si Wawanya ini datang guys, datang dalam keadaan marah-marah. Dewi, kamu mau menghancurkan usaha Wawa? Iya, mau bikin pelanggan-pelanggan Wawa pada kabur ya karena jijik melihat kamu lagi muntah-muntah. Mikir dong, itu banyak pelanggan yang lagi makan. Kamu kok di sini datang-datang malah muntah-muntah. Dasar kamu. Pokoknya dimarahin lah si Dewi ini guys sama Wawanya. Nah, karena ngerasa nggak enak karena si Dewi ini begitu keadaan dan kondisinya, akhirnya si ibu dan bapaknya Dewi ini pun ngajak Dewi ini pulang guys dan berpamitan kepada si Wawanya tersebut. Nah, setelah sampai ke rumah, Dewi ini berpikir kalau dia juga akan dimarahin sama kedua orang tuanya gitu. Nah, tapi ternyata sampai di rumah enggak guys, si Dewi ini nggak dimarahin sama kedua orang tuanya, dan ternyata si ibu bapaknya ini emang udah tahu kalau si Wawanya ini melakukan pesugihan untuk warung makannya tersebut. Itulah kenapa selama ini setiap kali Dewi dan adiknya mengajak orang tuanya ke rumah makan Wawanya dan mengajak orang tuanya untuk buka rumah makan seperti Wawanya, orang tuanya selalu mencari alasan segala macem gitu untuk nggak ke sana. Tapi karena si Dewi dan adiknya ini udah kayak gimana ya, namanya tahu Wawanya banyak duit udah pastilah Wawa kita kaya, kita juga bisa kali jadi kaya gitu kan, anak-anak biasanya begitu ya. Nah, akhirnya orang tuanya ini menuruti untuk pergi ke sana, dan setelah nyampe ke rumah, ibunya Dewi nanya, Dewi kamu ngeliat apa? Terus Dewi pun menceritakan apa yang tadi dilihat di rumah Wawanya tersebut. Nah guys, di situ orang tua Dewi pun langsung menjelaskan, nah sebenarnya selama ini kami nggak mau ke rumah makan Wawa dan mengikuti jejaknya membuka rumah makan itu karena kami udah tahu apa yang Wawa kalian lakukan, kata si ibunya ini guys. Wawa kalian itu melakukan pesugihan. 10 dukun katanya guys yang didatengin, ada pesugihan Nyiblolong, ada pesugihan Gunung Kawi, dan pesugihan-pesugihan lainnya lagi guys. Nah guys, sejak saat itulah guys, sampai ke 2 tahun kemudian, keluarga Dewi dan keluarga Wak Aning ini nggak pernah berkomunikasi. Mungkin si Dewinya aja kali ya yang nggak berkomunikasi. Kalau orang tuanya mah mungkin saling telepon, saling ngabarin gitu. Tapi which is katanya guys, meskipun lebaran mereka tuh nggak ada acara kumpul keluarga lagi gitu. Apakah Wawanya ini malu diketahui sama keponakannya begitu? Apa bagaimana gitu? Apa Wawanya ini sudah berubah menjadi sombong karena ekonominya sudah jauh di atas keluarganya si Dewi. Dewi juga nggak tahu guys. Nah, tiba-tiba suatu saat katanya keluarga Dewi ini mendengar kalau Wawanya ini sudah berpulang guys, meninggal guys si Waning ini. Karena mendengar Waning ini meninggal guys, Dewi dan keluarganya pun pergi takziah ke rumah Waning. Nah, tapi anehnya guys, sampai di sana, sampai di rumah Waning ini tuh biasanya kalau ada yang meninggal kan itu biasanya ada rame-rame ya, ada tetangga, apalagi di suatu desa gitu kekompakannya masih sangat solid banget ya, udah pasti ada tetangga yang bantu-bantu melakukan segala sesuatu, persiapan buat nanti malam pengajian, persiapan ini, persiapan itu, dan pastinya udah ada kayak tenda-tenda gitu ya kan terpasang di sana. Tapi ini enggak guys, kayak rumah biasa aja gitu, rumah yang besar, mewah, megah, tapi sepi, seperti tidak ada penghuni. Akhirnya mereka memberanikan diri untuk masuk, tetap masuk gitu, teriak-teriak, manggil, ngetok-ngetok, dan akhirnya suaminya Mbak Ning ini pun membuka guys. Kita sebut aja Mbak Ning ya. Nah, suaminya Mbak Ning ini pun membukakan pintu guys. Nah, dan ibunya si Dewi ini bertanya, ini kok sepi banget, kata dia gitu. Katanya kakak udah nggak ada ya. Terus kata suaminya Mbak Ning ini, iya udah meninggal 2 hari yang lalu. Tapi kenapa kok baru dikabarin? Kenapa nggak dari kemarin? Terus akhirnya si suaminya Mbak Ning ini pun nggak bisa menjelaskan guys. Dia kayak terbata-bata begitu. Nah guys, di tengah-tengah suasana yang menegangkan tersebut, tiba-tiba datang beberapa dari perwakilan desa guys. Kayak misalnya warga setempat, atau dari kelurahan, atau RT mungkin ya, RT RW gitu. Menanyakan hal yang sama juga kepada suaminya si Mbak Ning ini. Kenapa kematian Mbak Ning ini tidak seperti orang pada umumnya. Diumumin di masjid, diumumin ke tetangga, didatengin nama tetangga, diadakan pengajian, diadakan ini dan itu segala macam. Dan seketika guys, suaminya Mbak Ning ini terduduk
duduk dengan lesu. Sambil menangis, dia menjelaskan bahwasanya kematian Mbak Ning ini amat sangat janggal. Karena katanya semalam sebelum Mbak Ning ini meninggal, itu biasa aja, dia sehat-sehat aja guys. Katanya nggak ada kejanggalan apapun, seperti biasa. Mereka pulang dari warung, mereka makan, mereka mengobrol sambil menonton TV, dan sampai larut malam akhirnya mereka pun tertidur. Nah, pada saat pagi nih guys, suaminya Mbak Ning ini belum bangun, tiba-tiba salah satu ART-nya itu teriak katanya guys. Dan suaminya Mbak Ning ini pun tergopoh-gopoh gitu langsung, bang, kenapa? Nah, disitulah ditemukan guys, katanya jenazah Mbak Ning ini terbaring di antara ruang tamu dan dapur dalam keadaan tubuhnya itu terbakar, banyak cairan merah yang sudah menghitam, dan daging-dagingnya itu meleleh, bahkan sebagian katanya sampai menyentuh lantai guys. Nah, Pak RT-nya ini teriak sejadi-jadinya, suaminya Mbak Ning ini pun kaget dan bingung, dan akhirnya dia malu juga kali ya mengumumkan hal tersebut ke tetangganya. Akhirnya dia memanggil beberapa karyawannya dan mereka membungkus sebisanya jasad Mbak Ning ini dengan kain jarik panjang dan memakamkannya sendiri di pemakaman keluarga. Nah, begitulah guys cerita tentang kematian dan penguburan si Mbak Ning ini. Jadi tetangga benar-benar nggak ada yang tahu kondisinya kayak gimana, saat dia meninggal kayak gimana, prosesi pemakamannya kayak gimana, tetangga tuh nggak tahu. Karena suaminya Mbak Ning ini hanya memanggil karyawannya untuk menyelesaikan itu semuanya. Nah, makanya guys, katanya tetangganya pada berbondong-bondong melapor kepada RT dan kelurahan setempat kalau ada warga setempat yang meninggal tapi tidak dilakukan prosesi pemakaman yang seperti pada umumnya. Setelah itu akhirnya pada malam harinya diadakan juga pengajian. Kata Dewi, dipanggil tetangga-tetangga ya kayak pada umumnya aja, meskipun sedikit agak janggal gitu. Nah, tapi setelah tamu-tamu tetangga-tetangga pada pergi, akhirnya si ibunya Dewi ini pun akhirnya bertanya guys kepada si suaminya Mbak Ning ini, gimana sih sebenarnya kejadiannya kok bisa sampai sebegininya gitu. Namanya seorang adik yang tahu kematian kakaknya yang amat sangat tidak wajar dan dimakamkan tidak sesuai prosedur agama. Gimana sih ya, pasti bertanya-tanya, bingung, dan seakan-akan nggak terima gitu, kok gue dimakamin begitu banget sama suaminya gitu. Nah, disitulah guys akhirnya suaminya ini bercerita kalau bener mereka memang melakukan pesugihan untuk usaha warung makannya. Tapi di awal pesugihan itu mereka nggak pernah berniat untuk menumbalkan manusia. Nah, itulah sebabnya mengapa mereka mencari sampai ke 10 dukun. Itu tujuannya untuk mereka mencari di mana tumbal yang lebih ringan. Nah, akhirnya mereka menemukan salah satu dukun yang awalnya dia hanya minta tumbal seperti sesajen kayak kembang 7 rupa, lalu naik level kembang 7 rupa dan kue-kuehan. Nah, seiring berjalannya waktu, dia minta tumbal kayak kembang 7 rupa sama ayam putih katanya. Setelah ayam putih dia minta ayam cemani, dari ayam cemani naik level ke kambing, dari kambing naik level ke kerbau, dan selanjutnya dia meminta tumbal pria muda dewasa. Nah, saat mau mundur katanya guys, si dukun tempat mereka melakukan pesugihan itu katanya ada konsekuensi yang harus ditanggung, yang dimana kalau mereka tidak memberikan tumbal pria muda dewasa, maka merekalah yang akan diambil sama si dedemit tersebut. Tapi tumbal yang dibilang pria muda dewasa ini bukan cuma sekedar pria muda dewasa, tapi juga ada persyaratannya, yaitu weton tertentu. Nah, dari situlah katanya guys, Wak Ning sama suaminya ini mulai merekrut karyawan yang berdasarkan weton dan tanggal lahirnya. Biasanya kan orang kalau merekrut karyawan itu ya berdasarkan pendidikannya, berdasarkan kepribadiannya, atau bahkan sebagian orang tuh merekrut karyawannya berdasarkan ketaatannya terhadap agamanya juga ya kan. Soalnya kalau orang taat terhadap agamanya, dia juga pasti menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan jujur. Tapi ini enggak guys, karena mereka membutuhkan karyawan yang akan dijadikan tumbal, jadi mereka itu merekrut berdasarkan weton dan tanggal lahirnya. Selain itu juga, selama bekerja di tempat kerja Wak Ning ini, itu tidak boleh melakukan ibadah apapun. Apapun agamanya, itu tidak boleh melakukan ibadah apapun. Nggak boleh sholat, nggak boleh ngaji, atau ibadah agama lain apa ya, aku kurang tahu juga. Pokoknya nggak boleh melakukan ibadah apapun, jadi los gitu. Nah, tapi guys,
per 4 bulan sekali katanya guys. Itu ada saja karyawan yang tiba-tiba sakit, pulang kampung, setelah pulang kampung, das, nggak ada kabar. Dan ternyata itu meninggal guys, karena selama kurun waktu kurang dari 2 tahun ini aja, mereka sudah menumbalkan 6 pria muda dewasa. Dan sampai saat itu katanya guys, nggak berhenti sampai di situ aja. Setiap mereka menumbalkan orang itu, di suatu waktu mereka juga kayak ngerasa diteror gitu guys. Misalkan kalau mereka pulang malam dari warungnya, itu di jalan tiba-tiba ngeliat penampakan, pokoknya ada teror-teror sedikit lah. Nah, mulai dari situlah kenapa mereka ini kalau pulang kerja itu cepat, ya antara jam 4 sampai jam 5 sore, sisanya diserahin kepada karyawannya, karena mereka takut gitu tiba-tiba di malam gelap nongol gitu, penampakan yang aneh-aneh gitu. Nah, ternyata guys, kenapa Mbak Ning ini meninggal, karena mereka telat menyerahkan tumbal. Nggak tahu kenapa, apakah karyawannya bagaimana gitu, hingga karyawannya itu nggak bisa ditumbalin gitu. Intinya mereka gagal melakukan tumbal hingga Wak Ning lah yang meninggal. Dan ternyata guys, si suaminya Wak Ning ini pun sudah pasrah, dan dia sudah tidak mau melanjutkan ritual penumbalan ini lagi setelah Wak Ning ini meninggal guys. Mungkin dia sudah kehilangan semangatnya kali ya untuk melakukan itu semua, udah kehilangan semangatnya untuk hidup sehingga dia pasrah saja. Nah, mendengar cerita itu guys, harusnya besok malam mereka masih melakukan pengajian kan ya. Harusnya si Dewi dan keluarganya ini masih menginap di rumah Wak tersebut. Tapi karena mendengar kejujuran dari suaminya Wak Ning ini, akhirnya Dewi dan keluarganya memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Nah, semenjak saat itu katanya guys, si Dewi dan keluarganya ini udah nggak punya kontak apapun terhadap keluarga Wak Ning, terhadap suaminya Wak Ning ini, apakah dia masih ada apa enggak. Soalnya katanya Wak Ning dan suaminya ini juga nggak punya anak guys, nggak punya keturunan. Jadi kayak udah nggak ada lagi jalan kita untuk berkomunikasi gitu. Sementara suaminya si Wak Ning ini tuh kan begitu pesugihan, ngeri banget ya. Jadi ya cuman ipar aja gitu. Akhirnya jadi mereka kayak lost contact gitu guys. Tapi which is sampai saat ini katanya si Dewi ini guys, wajah pocong yang waktu itu di rumah makan itu masih terbayang-bayang di benak dia. Dan sebenarnya dia juga masih bertanya-tanya katanya guys, gimana kabarnya suami Wak Ning gitu. Nah guys, semoga dari kisah ini kita bisa memetik pelajarannya ya, terlebih benar apa enggaknya kisah ini. Semoga bisa menjadi pelajaran buat kita bahwa sebenarnya karya itu penting gak sih? Nggak penting juga kan ya. Yang penting kan kita cukup gitu. Pokoknya nyari duit yang halal, biar sedikit asal berkah daripada banyak bikin bala ya kan. Nah, kalau kalian punya cerita horor, baik pengalaman kalian ataupun saudara atau teman-teman, boleh ya kirim ke Gmail di bawah agar suatu waktu bisa kita bawakan di channel ini. Nah guys, bagi yang sudah mengirimkan kisahnya, tanpa konfirmasi akan saya bawakan di channel ini karena memang yang ngirim masih sedikit, jadi langsung di-update gitu. Nah guys, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum, bye-bye.